Silakan salah satu pimpin kita dalam doa, Rizka. Silakan pimpin kita dalam doa bersama untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, silakan duduk. Jadi pagi ini kita akan bersama belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang tema 1. Di sini ada selamatkan makhluk hidup dengan subtemanya adalah tumbuhan sahabat kita. Ya. Sebelumnya Bapak akan bagikan buku pelajaran untuk anak-anak supaya bisa membacanya. Oke, di halaman 7, bukan di halaman 7, tapi sebelumnya Bapak Guru ingin menjelaskan. Jadi tujuan kita hari ini setelah mengikuti pelajaran, anak-anak itu semua harus bisa menemukan ide pokok dalam bacaan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pelajaran ini selesai, semua anak ya mampu menemukan ide pokok dalam bacaan. Yang berikut, ya, peserta didik mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi nanti anak-anak itu harus bisa mengembangkan ide pokok yang ada di dalam bacaan itu, kemudian menjadi sebuah karangan singkat dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu harus bisa menjelaskan bagian-bagian reproduksi pada bunga. Dan yang keempat, peserta didik atau anak-anak semua mampu membedakan mana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi ini tujuan pembelajaran yang anak-anak semua harus dapat setelah pembelajaran kita berakhir. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat bacaan yang ada di situ. Bacaan yang ada di situ di halaman 7. Silakan Rika membacanya. Rika membaca ini bacaan yang ada di sini tentang perkembangbiakan jagung. Jika baru datang masuk. Oke, Rika membaca bacaan tersebut. Ini teman kita Rika baru datang. Oke.
semua. Tapi tetap lihat masing-masing bacaan yang ada di buku anak-anak pegang itu ya. Nah, kita dengarkan Rika membacanya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita Rika yang sudah membaca untuk kita semua. Oke, jadi itu bacaan tentang tanaman jagung. Ya. Bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf. Satu bacaan terdiri atas beberapa paragraf, di mana setiap paragraf itu mengandung atau terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ya. Kalimat utama atau pada bacaan yang dibacakan oleh teman Rika tadi ada ide pokok. Ya, kemudian nanti ada lagi kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu atau ide pokok itu adalah ide yang menjadi utama dari seluruh satu paragraf. Ya, jadi kalimat utama itu dia yang menjadi pokok dari dalam bacaan itu. Dia nanti akan dibahas selanjutnya dalam satu bacaan. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Bisa mengerti? Jadi anak-anak itu harus bisa bedakan mana ide pokok dari bacaan yang tadi sudah dibaca, kemudian mana kalimat penjelas, mana kalimat terutama kalimat utama. Ya. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal paragraf. Kalau terletak di awal paragraf namanya paragraf deduktif. Nah, jadi paragraf deduktif itu berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kebalikannya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif itu berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Bisa ulangi atau penjelasan Pak Guru terlalu cepat. Kalimat atau paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dinamakan paragraf apa? Paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif adalah
paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oh, Sergius, bagus. Sergius ingin bertanya. Silakan Sergius, pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Oke, baik. Teman-teman semua bisa mendengarkan pertanyaan Sergius? Oke, Sergius coba ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Oke, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Sebelum Pak Guru menjelaskan kembali kalimat utama, adakah teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan Sergius? Ya, Rizka, silakan. Rizka mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Sergius. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Bisa dengar jawaban Rizka? Bisa ulangi Rizka supaya teman-teman bisa mendengarkan kembali. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Kita tepuk salut untuk Rizka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, karena jawaban Rizka sangat bagus ya. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Ya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Jian, silakan. Jian ingin bertanya tentang penjelasan yang tadi Bapak Guru mungkin penjelasannya kurang dipahami atau mungkin penjelasan Bapak Guru tadi terlalu cepat. Silakan Jian, masih ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, pertanyaan yang sangat bagus yang kita pelajari ini hari tentang ide pokok, dan Jian masih merasa kesulitan, masih kurang memahami tentang ide pokok. Jian mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan ide pokok. Sama seperti tadi Pak Guru tidak langsung menjawabnya. Mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Jian. Oke, Tika, silakan. Ide pokok atau pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Oke, jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Jian sudah mengerti yang dijawab oleh Tika dan Pak Guru sudah mengulanginya penjelasan tadi? Oke, bagus. Jadi anak-anak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, kemudian paragraf deduktif, dan paragraf apa? Induktif. Oke, anak-anak masih tetap semangat? Masih. Bagus sekali, anak-anak masih tetap semangat. Sekarang kita akan masuk dalam kelompok ya. Masuk dalam kelompok. Bapak Guru akan memberikan LKS ya. Ini tapi nanti dengarkan penjelasan Bapak Guru baru kerja ya. Oke, sebelum anak-anak masuk kerja di LKPD itu, ini Bapak Guru kerja ini tunjuk cara kerja supaya anak-anak bisa kerja dengan tepat. Ya, tapi anak-anak harus masuk dalam kelompok. Ya. Jadi kelompoknya supaya kita jangan terlalu lama-lama untuk mengaturnya. Jadi kita kelompok berdasarkan tempat duduk saja ya. Jadi 4 anak ini bisa satu kelompok, di sana 4 satu kelompok. Oke, silakan bisa digabung tempat duduknya.
di buku yang tadi Rika sudah membacakan dan anak-anak juga ada di bukunya masing-masing. Anak-anak itu akan menjawab ya sesuai dengan gambar yang ada ini, yang ada di LKPD yang anak-anak pegang itu. Ya. Yang pertama, dari bacaan itu anak-anak harus menemukan ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama itu harus ditulis, ya. Bisa sampai paragraf kelima ditulis, ya. Jadi ide pokok paragraf pertama itu apa? Ide pokok paragraf kedua itu apa? Ide pokok paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima itu anak-anak harus menuangkannya dalam bentuk atau dalam tabel LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bisa kerja? Oke, sekarang anak-anak silakan kerja. Ini cara kerjanya, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Anak-anak silakan kerja ya. Jadi harus berdiskusi, jangan satu orang saja yang kerja, semua berdiskusi. Cari, lihat bacaannya, mana ide pokok paragraf pertama. Kemudian lihat paragraf kedua, ide pokoknya di mana, ditulis di diagram ini ya. Sama dengan kelompok sini juga. Jadi bacaannya ini harus dibaca baik-baik, dibaca ulang-ulang supaya bisa menemukan ide pokok paragraf pertama. Jadi ide pokok paragraf pertama nanti tulis di sini. Kemudian ide pokok paragraf kedua ditulis lagi. Begitu seterusnya ya, dalam kelompok dan bisa berdiskusi. Ya. Oke, silakan bekerja. Semangat ya anak-anak kerjanya. Oke, nanti ada kesulitan sambil tanya. Misalnya, oh di paragraf ketiga kami kesulitan untuk menemukan ide pokok. Ya. Nanti sebentar kita satu-satu maju membacakan di depan ya, tiap kelompok. Jadi kelompok satu bisa memilih ketuanya. Siapa ketuanya? Rizka, bagus. Kelompok dua, ketuanya? Oke, Rika. Oke, silakan bekerja supaya sebentar maju mempresentasikan untuk dibacakan di depan supaya Bapak Guru dan teman-teman yang lain juga bisa mendengar hasil kerja kelompok 1 dan kelompok 2. Semangat ya anak-anak kerjanya, karena ini kan tadi Pak Guru sudah jelaskan. Jadi apa yang dimaksud dengan ide pokok, ya, paragraf deduktif, paragraf induktif dari 5 paragraf yang ada. Sekarang anak-anak itu harus bisa menemukan mana ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Oke, baik, kelompok 1 sudah selesai. Ini hasil kerjanya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Silakan ketuanya maju untuk membacakan di depan. Oke, mari kita sama-sama ikuti hasil diskusi kelompok 1 dalam mengerjakan LKPD. Paragraf pertama, ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Paragraf kedua, ide pokoknya, pembiakan tanaman jagung dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, ide pokoknya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Paragraf keempat, ide pokoknya, jagung terus berkembang hingga menjadi buah. Paragraf kelima, ide pokoknya, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Oke, kita tepuk salut untuk
kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 1 dia punya hasil kerja ini. Pak Guru pajang di sini ya supaya teman-teman nanti bisa melihatnya hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok 1 hasil kerjanya sudah selesai. LKPD tentang bacaan yang dicari ide pokoknya semua sudah selesai ya. Nanti sebentar baru Pak Guru penjelasan ulang. Sekarang kelompok 2 juga sudah selesai? Oke, mantap anak-anak hebat semua. Semangat mengerjakan tugas. Sekarang kita dengarkan sama-sama. Kelompok 2 juga ingin membacakan hasil diskusi dalam mengerjakan LKPD-nya. Silakan anak Rika. Paragraf pertama, ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Paragraf kedua, ide pokoknya, pembiakan tanaman jagung dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, ide pokoknya, bunga jagung memiliki helai-helai dan rambut halus. Paragraf keempat, ide pokoknya, jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima, ide pokoknya, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk wakil atau untuk ketua kelompok 2 yang sudah membacakan hasil pekerjaan mereka dalam LKPD. Kita tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Bapak berterima kasih untuk wakil dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah membacakan. Sekarang Bapak ingin tempel juga hasil pekerjaan dari kelompok 2. Kelompok 2 juga semangat kerjanya, ini hasilnya bagus. Ini kelompok 1, kelompok 2 semua sudah bekerja dalam kelompok masing-masing dan hasilnya sangat bagus. Oke, baik. Jadi untuk ide pokok dalam suatu bacaan ya, semua sudah mengerti toh? Sudah. Oke, sekarang kita masih kembali ke bacaan tadi tentang tumbuhan jagung. Bacaannya tadi berjudul perkembangbiakan tumbuhan jagung. Semua tahu tanaman jagung toh? Tahu. Semua tahu tanaman jagung? Tahu. Oke, tanaman jagung itu kita mudah dijumpai di lingkungan kita ya. Tanaman jagung berkembang biak ya, berkembang biak itu artinya bertambah ya, melalui ya, bijinya ya, jadi biji tanaman jagung ya, tanaman jagung berkembang biak melalui biji. Maka tanaman jagung ini contoh perkembangbiakan secara generatif. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif ya, atau perkembangbiakan pada tumbuhan secara umum. Dengarkan baik-baik penjelasan Bapak Guru ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 ya, perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya perkembangbiakan tumbuhan melalui apa? Proses apa? Penyerbukan. Ya, jadi proses penyerbukan itu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Jadi semua tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif, secara generatif itu melalui proses yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu terjadi pada bunga. Oke anak-anak, perhatikan gambar ini. Bisa perhatikan gambar ini? Oke, ini adalah bagian-bagian bunga, terutama pada
reproduksi bunga. Jadi bunga pada tanaman itu dia memiliki bagian-bagian yang lengkap untuk perkembangbiakannya. Nah, ini lihat baik-baik gambar yang pertama ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ya. Mahkota bunga ini merupakan bagian dari bunga yang membuat sebuah bunga itu menjadi indah. Ya, itu namanya apa? Mahkota. Tetapi kita lihat di sini yang merupakan alat-alat reproduksi pada bunga. Yaitu yang pertama adalah kepala sari. Ini yang dimaksud kepala sari pada bunga. Kemudian ini tangkai sari. Tangkai sari. Kemudian ini kepala putih. Bisa lihat? Bisa, bagus. Kemudian ini tangkai putih, kepala putih, ya. Dan ini kelopak. Kalau kelopak ini dia tidak berhubungan langsung dengan alat reproduksi pada bunga. Itu hanya melindungi bunga itu supaya bunga jangan mudah rontok. Ya, bunga jangan mudah jatuh ya. Maka harus ada kelopak yang bisa, dan kelopaknya seperti ini. Ini supaya dia itu menahan mahkota yang ini mahkota ini yang buat bunga semakin indah itu karena ada apa? Mahkota. Ini kelopaknya, ini tangkainya. Kemudian benang sari dan putik itu di dalam sini. Ini. Ketika benang sari ini jatuh ke kepala putik, maka bunga ini menjadi atau terjadi penyerbukan. Nanti kalau dia sudah penyerbukan, akhirnya dia menjadi buah. Menjadi apa? Buah. Nanti buah itu sudah matang, sudah masak. Nah, nanti dia yang akan menjadi atau kita gunakan untuk bibit baru. Sehingga misalnya jagung berkembang biak melalui bijinya ya, biji jagung toh. Bisa mengerti? Bisa. Oke, bagus. Kemudian yang berikut, ini yang perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu harus melalui proses penyerbukan. Harus melalui proses apa? Penyerbukan. Ada lagi perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui penyerbukan. Ya, perkembangbiakan itu namanya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Secara apa? Nah, pada tumbuhan berkembang biak secara vegetatif ini berarti terjadinya tumbuhan baru itu tidak melalui proses penyerbukan. Dia tidak melalui proses penyerbukan. Vegetatif itu dibedakan atas dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di itu buku yang ada di anak-anak sudah pegang itu. Di situ bisa lihat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Terjadinya tumbuhan baru ya, tanpa melalui proses penyerbukan. Vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara tunas. Dengan cara apa? Tunas. Misalnya pisang. Anak-anak di rumah pernah melihat tumbuhan pisang? Nah, kamu lihat itu. Ketika tumbuhan pisang itu ya, ada anakan baru. Anakan barunya itu muncul dari tunas yang ada dari induknya. Ya. Itu tumbuhan pisang. Sama dengan tumbuhan bambu. Pernah lihat bambu? Itu contoh vegetatif alami. Kemudian ada lagi vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu berarti tumbuhan baru ya, ada apabila kita manusia yang membuatnya, merancangnya. Misalnya dengan mencangkok, ya, populasi dan stek. Stek yang paling mudah kita lakukan adalah ubi kayu atau apa? Singkong. Ada yang pernah tanam ubi kayu? Singkong. Nah, kita tinggal potong-potong dia punya batang. Kemudian batang-batang itu kita tinggal ya, tanam di tanah atau tinggal tusuk saja juga.
singkong itu bisa tumbuh. Nah, itu contoh dari stem atau vegetatif buatan berupa stem. Bisa mengerti anak-anak? Oke, jadi sambil ini kita akan Bapak Guru akan menilai hasil dari pelajaran kita hari ini, yaitu pada muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok, kemudian pada muatan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, anak-anak silakan kerja. Perkembangbiakan muatan pelajaran bahasa Indonesianya berupa ide pokok dan muatan pelajaran IPA-nya berupa perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan sekarang. Ada soal muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dan ada muatan pelajaran IPA di situ tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan anak-anak kerjakan. Kemudian jangan lupa membuat kesimpulan. Ya. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti dibuat kesimpulannya anak-anak. Bisa? Ayo semangat. Ya. Oke, silakan dikerja dulu. Ada 4 pertanyaan di situ. Pertanyaannya jelas kok anak-anak, bisa lihat dan bisa kerja? Oke, mantap, masih semangat, masih bisa kerja, bagus. Jangan lupa buat kesimpulan. Nanti kesimpulannya dibacakan ya. Dibacakan lagi untuk Bapak Guru dan untuk teman-teman yang lain ya. Dari kelompok 1 tadi Rizka sudah membaca untuk kita semua. Berarti sebentar kesimpulan dari kelompok 1 nanti dibacakan oleh Jian ya. Nanti Jian hasil pekerjaan yang kelompok ini sudah buat, sudah kerja, sebentar bacakan untuk kita semua ya. Jian. Bisa Jian? Oke, mantap. Jian dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 juga setelah kerja soal ini dikerjakan selesai. Nah, kemudian buat dalam bentuk kesimpulan dan kesimpulannya juga dibacakan. Ya, tadi Rika sudah membacakan dari kelompok 2, berarti sekarang teman yang lain. Rika apa Fei? Oke, nanti Fei akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Sudah semua? Kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah? Oke, berarti sekarang kita dengarkan Jian akan membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang dibuat oleh teman-teman dari kelompok 1. Oke, silakan Jian membacakan hasil kesimpulan dari kelompok 1. Ya, dibacakan kesimpulan yang kamu buat. Ini yang kamu buat. Nah, ini. Berarti ini kesimpulannya. Kalau jawab yang lain itu nanti Pak Guru langsung nilai saja. Tapi kesimpulan ini Jian harus baca untuk teman-teman dan Pak Guru. Kalau yang jawaban-jawaban yang lain nanti Pak Guru yang nilai saja. Jadi berarti ini kesimpulannya yang dibaca ini. Oke. Nah, yang lain-lain ini tidak usah baca karena ini nanti Bapak Guru yang menilai. Oke, kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 1. Bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Oke, yang pertama bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Bagus. Masih ada kesimpulan lanjut, silakan dibaca. Paragraf terdiri atas
kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke, paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Bagus. Lanjut, masih ada kesimpulannya, Jian? Membiarkan tumbuhan atas dua cara, yaitu perkembangan secara generatif, perkembangan secara Vegetatif. Oke, mantap. Kita tepuk salut untuk Jian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Jian, silakan duduk. Ya. Kesimpulan dari kelompok 1, ya. Jadi dalam suatu bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Ya, ini kelompok 1. Pak Guru ulangi lagi ya. Kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 1. Bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Yang terakhir, bagian-bagian reproduksi pada bunga, yaitu benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, dan tangkai putik. Ini kesimpulan yang sangat bagus dari kelompok 1. Sekarang kita dengarkan bersama kesimpulan dari kelompok 2. Nanti P juga bacanya seperti ini. Ini baca saja kesimpulannya ya. Yang soal-soal yang kamu jawab di sini ini tidak usah baca. Ini tidak usah baca karena ini nanti Pak Guru yang menilai. Jadi kesimpulan, nah ini yang kamu bacakan supaya teman-teman kelompok 1 juga bisa mendengar. Ya. Nah, yang lain tidak usah baca karena nanti itu Pak Guru yang menilai langsung. Cukup kesimpulannya saja supaya Pak Guru nanti ya. Oke, kita ikuti sama-sama. V dari kelompok 2 akan membacakan hasil rangkuman atau kesimpulan yang mereka buat. Kesimpulan yang dibuat dari pembelajaran kita hari ini dari kelompok 2. Oke, V, silakan. Paragraf dengan kalimat utama terletak di awal paragraf. Paragraf dengan kalimat utama terletak di akhir paragraf. Oke, paragraf dengan kalimat utama terletak pada awal paragraf namanya paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Oke, bagus. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Bagus, P. Masih ada kesimpulannya, bisa dibacakan terus. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif artinya perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui penyerbukan. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 2 dari kelompok 2 anak V. Kita tepuk salut sekali lagi untuk V. Ayo. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Ini hasil jawaban dari anak-anak. Pak Guru akan menilainya. Ya, anak-anak sudah mengerjakan semua tugas yang diberikan hari ini. LKP dia sudah kerja dengan baik. Kemudian tugas terakhir yang diberikan juga sudah kerja dengan baik. Dan anak-anak sudah bisa membuat kesimpulan. Jadi Pak Guru ulangi lagi. Yang pertama kita mulai dengan ide pokok. Ya. Ide pokok, kemudian ada lagi kalimat utama dan ada lagi paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ya, jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Ulangi, paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf namanya paragraf apa? Paragraf apa? Deduktif. Sedangkan paragraf yang ide pokoknya ada di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Oke anak-anak, itu ya
Kesimpulan yang tadi dibacakan oleh Jian, kesimpulan yang dibacakan oleh Pei, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan pada generatif itu melalui apa? Proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Kemudian ya, penyerbukan terjadi pada bagian tumbuhan yaitu pada bunga. Ya. Ada bagian-bagian bunga yang menjadi reproduksi yaitu benang sari, putih, kepala putih dan apa? Tangkai sari. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti semua? Sudah. Oke, baik. Berarti pelajaran kita hari ini berakhir di sini. Bapak Guru ingatkan anak-anak itu harus tetap rajin belajar. Kemudian anak-anak harus ingat ya, tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan di rumah. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam keadaan dilanda wabah virus corona, maka kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita semua harus selalu memakai masker. Kita semua harus selalu memakai masker. Yang kedua, kita selalu harus mencuci tangan. Jadi kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian selalu menjaga jarak. Oke, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan doa. Silakan tiga memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Nanti anak-anak bisa langsung pulang ke rumah. Ya, hati-hati di jalan. Ya, tidak boleh lagi bermain di jalan. Langsung pulang ke rumah. Oke anak-anak, selamat siang semua. yang selamat.